Hai teman-teman Dinarji, saya Daniel Wibowo, kembali kita bertemu di Power Tips ya di tahun yang baru. Nah, kali ini Power Tips kami siapkan khusus untuk teman-teman yang akan segera memasuki dunia kerja. Mungkin tahun yang baru, siap masuk ke dunia kerja yang baru. Juga buat teman-teman yang masih kuliah nih dan sedang kira apa yang akan terjadi ketika nanti masuk dunia kerja. Jangan khawatir ya, jawabannya ada semua bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia Gurati Devi. Hai Bu Devi. Halo Daniel. Apa kabar? Baik, baik, luar biasa ya. Senang Luar berjumpa biasa. lagi di awal tahun ini ya Daniel. Itu dia ya, awal tahun ini mungkin ada sebagian dari teman-teman Dinarji yang sedang bersiap-siap untuk masuk ke dunia kerja ya. Juga tadi mungkin ada teman-teman yang masih kuliah yang belum kebayang nih kalau kerja tuh ngapain sih. Sebenarnya ada yang perlu dipersiapkan nggak sih Bu? Atau ya udah sih nyemplung aja dulu dijalani gitu. Ya, ini ya pertanyaan menarik ya. Pagi-pagi ini udah disodori pertanyaan yang menarik. Jadi memang untuk sebagian orang yang boleh saya katakan tuh sangat beruntung ya. Lulus kuliah ya udah aja ya ketik-ketik CV seadanya, kirimin wawancara, lolos begitu saja langsung masuk, enak banget. Ada mungkin ya. Sebagian besar orang yang lain sebenarnya tetap membutuhkan yang disebut persiapan ya. Jadi Oke. Eee, persiapan itu perlu dilakukan pada saat Anda bagi yang masih kuliah silahkan, yang sudah menjadi alumni silahkan, dan yang sudah sedang siap-siap interview juga tetap perlu persiapan ya. Jadi sebenarnya modul ini Daniel kalau boleh saya katakan kami siapkan ya, Dinarji siapkan memang karena adanya permintaan dari universitas-universitas ya, dari student center mereka atau persatuan alumni yang memang mengindikasi alumni-alumni ini kurang siap memang menghadapi, dunia kerja Oh, ya. oke. Apakah itu menjadi karyawan, apakah itu menjadi entrepreneur. Jadi mereka ini memang, merasa butuh, eee, menge me apa ya, butuh tips lah ya, apa sih yang Oke. harus disiapkan, begitu. Apa yang terjadi sehingga mereka dianggap kurang siap gitu? Apakah selama kuliahnya seperti apa begitu biasanya kasus-kasusnya? Nah, betul ya. Jadi yang, sering terdengar adalah memang di student center ya atau, ikatan alumni ini adalah, eee, adanya alumni-alumni yang datang dengan wajah yang cukup hampa kali ya atau kecewa, "Kok CV aku kok kosong ya, Bu?" Oh, Kok atau, oke. "CV aku kok kayak gini ya, Pak?" Nah, jadi rupanya memang begini nih buat teman-teman sekalian ya, terutama yang masih kuliah. Makanya tadi, Daniel bilang ini buat orang-orang yang masih kuliah silahkan monggo disimak ya. Mhm. Seringkali waktu kalian itu masih kuliah, kalian itu mungkin lupa ya bahwa kesiswaan ini akan berakhir. Ya, kita selama hidup mayoritas kita tuh sebagai siswa, entah siswa SD, SMP, SMA maupun mahasiswa ya. Mhm. Suatu ketika kesiswaan ini akan berakhir dan Anda akan menjadi working man atau working woman ya. Ya. Ini yang seringkali kalian lupa. Sehingga waktu kuliah itu seringkali banyak yang hanya fokusnya IPK aja. Tidak mengembangkan diri atau tidak mengeksplorasi diri di sisi yang lain ya, sehingga Mhm. tidak mengembangkan diri secara positif. Oke. Atau sebaliknya sibuk eksis ya, yang penting harus eksis entah kepanitiaan apa aja, boh terserah, lah IPK-nya jeblok ya, Betul. itu juga kurang tepat ya. Jadi pada saat dicari IPK sekian nggak masuk udahan ya. Mhm. Lalu ada lagi yang bukan dua-duanya, yang penting gaul ya, nongkrong sana nongkrong sini, tapi juga tidak ada kegiatan ekstrakurikuler yang baik, juga IPK-nya juga Mmm. tidak terkejar. Jadi ini yang mungkin paling sulit nantinya ya. Oke. Lalu yang mungkin paling paling terjebak adalah mereka sekarang ini senang ya, kalau dunia mahasiswa tuh yang paling wow ya, kalian bekerja, bermain itu dalam kelompok. Begitu lulus kalian akan terbang solo. Nah, itulah yang suka lupa Mmm. nih, banyak lupa. Nggak ada lagi tuh temen yang, "Aduh ya gue yang ini entar kalau pas interview aku yang nemenin, aku yang" nggak ada tuh ya. Maksudnya Anda pas di situ Anda berjuang sendiri. Dan CV yang tadi seperti ada informasinya dari universitas memang bukan hasil kerjaan kebut semalam ya. Jadi bukan SKS dulu, kalau zaman dulu kita ada Oh iya betul. SKS sistem kebut semalam nggak bisa. Itu Heeh. merupakan suatu hasil rangkaian perjalanan Anda yang selama Anda kuliah mungkin atau sejak masa SMA yang sudah terintisarikan dengan baik dan dituangkan ke dalam suatu kurikulum vitae begitu. Begitu sih Oke. kalau yang pada masa kuliah ya.
Oke, jadi buat yang masih kuliah, ayo ya, IPK dikejar, tetap aktif ya kan, coba-coba magang sana sini ya. Yang sudah lulus dan kebetulan kok dijalani semua, ya udah dengarkan power tipsnya. Kita punya cara bagaimana agar apapun yang terjadi selama masa kuliah tetap bisa persiapannya juga keren nih ketika akan masuk dunia kerja. Soal CV akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Jadi sempat disebutkan tentang interview nih. Pertama kali ketemu Iya, dunia kerja kan interview. Apakah ada tantangan tersendiri juga ketika kita akan mengikuti interview, Bu Devi? iya ini ya judulnya. Makanya sebenarnya tadi mungkin lupa disebutkan ya, sesi kita yang akan berseri-seri ini ada 4 Yes, seri kayaknya. Itu adalah judulnya sebenarnya Welcome to the Real World. welcome Ya, to the real world. ya. Dunia nyata yang pertama adalah itu, sesi interview. Ya, sesi Hah? interview Anda pada saat Anda mau melamar sebagai karyawan di sebuah Ya, perusahaan. Kenapa? Ya. Pertama, ini kenyataan-kenyataannya dulu ya. Jadi nanti persiapannya di sesi selanjutnya. ya. Pertama adalah yang menginterview Anda bisa jadi orang yang sudah sangat tua. Bisa umurnya seumur Bapak Ibu kalian, ya. Jadi jangan salah, Kak. Biasakanlah diri bergaul dengan berbagai usia. Jadi jangan alergi deh sama orang-orang yang umurnya tua. Bisa jadi nanti tiba-tiba loh, ini kok kayak bokap gue ya gitu. Nah itu ya bisa kejadian seperti itu. Untuk yang menginterview. Dan misalnya interview ini bilangnya ya nanti Anda interview dengan Bapak A gitu. Tiba-tiba pada saat hadir entah offline atau online kok banyak orang ya. Nah, jangan Dikeroyok. berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Mungkin itu Anda tuh sangat menarik sehingga banyak orang yang ingin ketemu atau Ah, melihat Anda. Jadi sebenarnya itu mungkin tanda yang baik ya. hmm. Itu satu dari segi interviewer. Kedua, ya dari segi kandidat. Kandidat. Anda bisa satu orang lawan dua, lawan tiga, lawan puluhan, lawan ratusan, bisa ribuan. Ya. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang sangat ikonik ya atau sangat spesifik, Anda bisa bersaing dengan semakin banyak kandidat ya. Jadi, nah kalau itu ya, jadi kandidatnya itu tergantung apakah ini perusahaan startup, small medium atau korporasi ya. Jadi itu Anda harus siap dari segi kandidat. Nah dari tadi segi yang ketiga adalah dari tadi kan ada interviewer, ada kompetitor Anda ya sebagai kandidat. Tentu pada saat bertatap muka Anda mau tidak mau akan dinilai, ya, dijudge ya. Jadi ya senyum-senyum aja lah ya gitu ya. Emang itu ajangnya ya. Meskipun sebenarnya interview itu adalah sebuah ajang dialog saling memperkenalkan diri, saling mengenal, tetapi mau tidak mau kita pasti akan dijudge ya. Itu yang ketiga. Hmm. Lalu ya jadi nah yang keempat, kalau kita bicara offline ya, kita mau interview bisa kena macet ya. Tiba-tiba sekarang sedang pandemi, pada bisa saja masih tetap offline ya. Anda sampai di gedung ini tiba-tiba antrian prokesnya panjang banget ya. Ternyata liftnya harus sedikit-sedikit ya. Betul. Sedikit-sedikit Anda jadinya pikir kan sekarang kosong lift, palingan saya berapa menit tiba-tiba menjadi setengah jam. Siapa tahu ya. Jadi Anda Ah, deg-degan ya loh itu, Anda Bu. mendidih nih ya, udah aja nervous jadi mendidih gitu. Nah, kalau online lagi enak-enakan tiba-tiba kuotanya habis ya, atau tiba-tiba Hmm. kenapa gitu. Jadi banyak hal ya. Itu kenyataan yang bisa membuat Anda yang tadinya positif, nervous tapi tetap positif bisa menjadi naik darah gitu ya. Oke. Ya, begitu ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa terjadi sehingga butuh persiapan ya. Jadi Nah, nanti kita akan masuk persiapan supaya Anda bisa 3C nih. Ya. 3C. Oke. 3C. 3C itu calm, Anda bisa calm, Mhm, bisa confident, mhm. bisa cool. Ya, tapi itu akan ada di sesi-sesi berikutnya Sesi-sesi begitu. berikutnya. Oke, baik. Gitu. Sambil menunggu sesi berikutnya, kasih bocoran dong Bu Devi, tipsnya Hmm, bagaimana untuk eh, mengawali untuk interview agar diri kita ini siap dulu gitu sebelum 3C tadi Oke apa yang ya. perlu kita siapkan diri? Jadi untuk hari ini ya, mungkin kalau kita tarik ya, ada 3 tips untuk hari ini adalah memang kita harus bersiap ya, siapkan diri, benar-benar Siapkan siapkan diri. diri. Oke. Itu ya, siapkan diri itu bisa jauh sebelum loh. Jadi nggak bisa semalam tuh jadi semuanya gitu nggak bisa ya. Jadi siapkan diri pada saat Anda kuliah juga udah
oh saya tuh harus strategi strategi apa nih, saya harus ikut kegiatan apa nih, Mhm. kelompok apa nih, kepanitiaan apa nih, ya IPK saya harus berapa nih, siapkan diri ya. Terus kamu tuh Oke. senangnya apa sih? Terus pengennya nanti kerjanya jadi apa sih? Apakah mau jadi karyawan atau entrepreneur, maunya di bidang apa sih gitu ya. Jadi atau perusahaan apa gitu, siapkan. Tuh. Yang kedua itu tadi udah jelas ya, di dunia nyata interview itu banyak hal bisa terjadi, harus siap mental. Apakah Anda Mental. diinterview oleh orang yang sudah tua, diinterview bertubi-tubi oleh banyak orang ya. Jadi jangan keder lah, udah itu mental kita harus mental baja ya. Mau dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau sekarang Mmm. sih kalau online kita ujung kepala sampai ujung perut gitu. Ya. Lalu yang ketiga yaitu ya menjaga juga siapkan emosi ya, Iya. hal-hal teknis, non teknis, hal-hal yang kita pikir nggak bisa aja muncul seketika detik-detik sebelum interview itu terjadi. Jadi memang kita harus siap emosi, siap diri, siap mental, siap emosi gitu kali. Daniel dari Oke. pagi ini. Itu dulu ya. Kalau penasaran apa yang terjadi di interview, boleh tanya atau enggak sih sebenarnya. Kemudian bagaimana agar bisa 3C tadi, cool, calm, and confidence. Silahkan Ya, ikuti di Power Tips sesi selanjutnya. Bu Devi, terima oke. kasih. Ya, Oke, sahabat sama-sama. Dinar juga Terima terima kasih kasih. Daniel. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya teman-teman. Siap, sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Ya.